Oke, baik. Baik. Ya. Jadi kalau berbicara mengenai konsep ketuhanan, monoteisme, itu tidak akan pernah kemudian berubah menjadi 3 atau berapapun. Yang namanya monoteisme itu segala aspek yang ada pada dirinya itu harus merujuk kepada hakikat yang satu itu. Memang dikenal dalam tradisi Yahudi sama seperti di Islam. Beberapa kemudian kajian di Islam, misalnya dalam surat Taha, Allah menerangkan bagaimana dirinya Allahu la ilaha illahu lahu al-asmaul husna dan seterusnya. Bagaimana kemudian Allah menyatakan diri, Tuhan yang satu ini menyatakan diri dengan berbagai macam-macam sifat yang ada pada dirinya. Dan kita kenal di dalam bahasa Ibrani juga ada Eloah, kemudian ada Elohim, ada Elohai, kemudian ada lagi yang disebut Saddai, sifat dan seterusnya. Bukan berarti nama-nama ini merujuk kepada berbagai pribadi, membagi diri dan seterusnya. Karena pencipta langit dan bumi namanya monoteisme, berarti dia menganut ajaran satu tauhid. Seperti misalnya ketika kita berbicara mengenai Yod-Heh-Vav-Veh, seperti di dalam kitabnya saudara-saudara kita Yahudi, bagaimana mereka memperkenalkan Ehye atau Yod-Heh-Vav-Veh atau Hasem yang mereka kenal kemudian. Itu tidak merujuk kepada hakikat yang 2 atau 3, tapi merujuk kepada satu hakikat saja. Ini yang perlu dipahami. Sehingga ketika kita berbicara mengenai ajaran Abraham, Abraham memperkenalkan Tuhan. Hanya satu Tuhan, hanya satu pribadi, satu hakikat. Bukan menjadi berbagi-bagi nantinya. Dan itu dianut sampai hari ini oleh orang-orang Yahudi. Ketika mereka mengatakan Vayomer Elohim El Moshe Ehye Esir Ehye, itu tidak merujuk kepada nanti berbagi-bagi pribadi. Ada yang seperti menjadi anak, ada yang menjadi Roh Kudus. Itu tak ada itu dalam ajaran monoteisme. Itu ajaran yang muncul belakangan. Kenapa demikian? Karena di dalam kitabnya orang Yahudi itu yang menjadi tonggak akidah mereka utamanya di dalam 2 Samuel 7:22 misalnya. Tuhan itu maha tinggi sehingga dia tidak rendah. Karena kapan dia turun rendah, maka dia akan serupa dengan makhluk. Dia akan serupa dengan makhluk. Karena dia serupa dengan makhluk, maka dia akan dipersamakan dengan makhluk. Dengan demikian maka tauhid itu gugur, satu Tuhan itu gugur karena dia serupa kemudian dengan makhluknya. Apabila Tuhan itu sudah serupa dengan makhluk, maka dia tidak layak disebut Tuhan. Dia layaknya disebut dewa-dewa gitu. Nah, makanya saya mengatakan ketika berbicara mengenai Tuhan, Tuhannya Abraham, Abraham memperkenalkan kemudian pencipta langit dan bumi, itu cuma satu. Cuma satu. Orang Yahudi mengenalnya dengan Hasem, dengan konsep Yahweh, dikatakan di kitab mereka bahwasanya perkenalan ini kemudian muncul kepada Abraham, muncul kepada pengikutnya Ehye, Aser Ehye, bukan merujuk kepada pribadi yang berbagi. Bukan artinya nanti akan terpecah-pecah. Begitu zamannya berubah, maka Tuhan memperkenalkan diri dalam bentuk ini, dalam bentuk itu tidak diajarkan. Dan itu sifatnya masih ada sampai hari ini. Nah, kembali ketika berbicara mengenai Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala begitu banyak dalilnya di dalam Al-Quran yang menerangkan bagaimana kemudian Nabi Ibrahim dan keturunannya itu beriman kepada satu hakikat ini. Qul amanna billah wa ma unsila ilaina wa ma unsila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaqub wal asbat wa ma uti Musa Isa wan nabiyyuna min rabbihim. Semua nabi merujuk kepada satu hakikat ini, yaitu pencipta langit dan bumi, Rabbus samawati wal ard. Jadi kalau ada kemudian agama yang lahir kemudian belakangan membagi Tuhan menjadi 3 pribadi, itu sudah keluar dari konsep ajaran Abraham. Karena Tuhannya Abraham jelas menerangkan dirinya sendiri, tak ada yang lain. Tiada Tuhan selain aku. Akulah yang terdahulu, akulah yang terkemudian. Tidak ada Tuhan yang menyertai aku, tidak ada sesuatu pun yang bersama dengan aku. Akulah sendiri, aku sendiri, tak ada yang lain. Nah, kalaupun kemudian ada terpecah, itu sifat. Maha pengampun, maha kuasa, maha suci, maha tinggi, itu sifat. Tapi merujuk kepada hakikat yang satu. Bukan berbilang menjadi objek baru, menjadi individu baru, menjadi ciptaan baru. Itu tidak ada. Konsep Abraham itu tidak begitu. Tapi kalau ada ini, ada Elia tadi menjabarkan seperti itu, konsep yang ditanamkan kemudian untuk dicocokkan kepada akidah. Akidah siapa? Akidah Kristen. Tapi apakah itu cocok
ketika merujuk kepada akidahnya Abraham. Apa polanya kemudian? Di mana kita bisa mengambil pola itu? Seperti yang dijelaskan tadi. Ada nggak di ajaran Abraham tuh polanya kayak begitu? Tak ada. Paling Kejadian 1 nomor 26. Oke, udah. Iya, silakan. Udah Bang Zuma. Oke, sip. Oke. Ya. Oke, jadi kita mulai dulu ya sebentar. Ya. Udah ya? Oke. Nah, kalau kita merujuk kepada argumentasi Bang Zuma, ini saya catat dua hal ya. Satu, dalam segala aspek Ihya Asyir